Baik, tes. Baik, kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah kita kali ini ya memasuki minggu ke-13 ya kalau nggak salah ya. Kita akan membahas tentang penilaian dampak lingkungan pada proyek energi terbarukan. Ya, dalam hal ini adalah proyek energi terbarukan adalah pemanfaatan air ya, tenaga air sebagai sumber energi terbarukan. Khususnya nanti pemanfaatan ya bendungan, pemanfaatan waduk begitu sebagai sumber energi terbarukan. Nah, di sini kita akan menilai dampak lingkungan ya, penilaian AMDAL ya, analis dampak lingkungan, khususnya menyangkut beberapa pembahasan. Yang pertama adalah emisi GRK ya, gas rumah kaca, kemudian migrasi ikan ya, dan juga sedimentasi waduk ya. Jadi ini yang berkaitan dengan lingkungan ada tiga hal, emisi gas rumah kaca, kemudian emigrasi ikan, dan sedimentasi waduk. Baik, kita bahas dulu apa itu AMDAL ya, konsep dasar AMDAL. Ya, definisi dan prinsipnya, AMDAL adalah proses analisis sistematis untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan ya sebelum, ingat kata-kata ini adalah sebelum implementasi proyek. Ya, jadi kalau sudah proyek sudah jadi baru ada AMDAL, berarti secara definisi dan prinsip adalah menyalahi. Ya, jadi AMDAL itu dilakukan sebelum implementasi proyek. Tujuannya apa? Memastikan keberlanjutan lingkungan dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini nanti dalam proses AMDAL-nya akan melibatkan partisipasi publik dan tentunya transparansi ya dalam seluruh proses penilaian dampak. Apa saja aspek yang dibahas? Ada aspek fisik, kimia, ekologi, sosial maupun ekonomi jangka panjang. Ya, jadi sebagai catatan di sini AMDAL ini wajib dilakukan khususnya untuk proyek PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air karena dampak signifikan terhadap ekosistem perairan dan juga emisi gas rumah kaca. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Nah, ini tahapannya ya, tahapan AMDAL itu sebenarnya ada 5 tahapan ya. Tahap yang pertama adalah penyusunan KA ya. Ya, jadi kerangka acuan ya. Jadi menentukan lingkup studi AMDAL yang komprehensif ya. Sini kita lihat mulai dari pengumuman dan konsultasi publik, penyusunan kerangka acuan, ya, baru pengajuan pemeriksaan formulir kerangka acuan, baru dilakukan pemeriksaan kerangka acuan, kemudian penerbitan berita acara atau BA kesepakatan dari formulir kerangka acuan tadi, ya. Kemudian penyusunan AMDAL dan RKL RPL ya. Baru nanti pengajuan penilaian AMDAL dan RKL RPL, kemudian penilaian administrasi AMDAL RKL RPL ya dan penilaian substansinya, baru nanti ada rekomendasi ya, baru penerbitan surat keputusan ya dari kelayakan lingkungan hidup atau SKKLH atau keputusan ya ketidaklayakan lingkungan hidup. Ya, jadi bisa kelayakan atau ketidaklayakan. Nah, ini urutannya ya mulai dari penyusunan kerangka acuan tadi, kemudian dokumen AMDAL, studi dalam studi yang mendalam ya dari dampak lingkungan proyek, penelaah tim evaluasi dokumen oleh tim independen, ya, ada tim independennya, kemudian keputusan penetapan kelayakan ya tadi ya di sini ya. Ya, baru implementasi RKL RPL ya dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan ya. Ya, jadi kalau kita lihat RKL RPL ini, RKL kepanjangan dari rencana
pengelolaan lingkungan hidup. RPL adalah rencana pemantauan. Ya, jadi ada pengelolaan, kelola, dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini adalah satu satu apa namanya satu dokumen ya RKL RPL ini ya. Nah, RKL nanti ini berisi dokumen yang strategis, langkah dan upaya konkret untuk menangani, mencegah dan menanggulangi ya dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan operasional atau proyek. Kalau RPL pemantauan ini ya berisi tentang metode dan jadwal pemantauan ya secara berkala terhadap komponen lingkungan yang terdampak untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, jadi ini dokumennya. Nah, untuk catatan di sini ya proses AMDAL ini terintegrasi dengan sistem OES RPA 2025 untuk mempercepat apa perizinan ya. Jadi ini satu ini ya. Jadi satu apa kegiatannya. Apa itu OSS RPA? OSS adalah Online Single Submission ya, online single submission ya, risk based approach. Risk based approach ya, adalah perizinan yang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang mengeluarkan izin usaha ya berdasarkan tingkat risiko dan kegiatan usaha. Jadi dia diintegrasikan ya nanti AMDALnya masuk ke sistem OSS RPA ini ya. Oke, nah di sini kita lihat tadi ada tiga ya, ada emisi, kemudian lingkungan ya, eh, apa namanya migrasi ikan dan juga sedimentasi waduk. Ya, jadi ada ikannya, emisi dan sedimentasi. Ya, ada tiga hal. Baik, yang kita bahas sekarang adalah emisi. Ya, kita lihat di sini emisi gas rumah kaca. Ya, kita lihat ya lahan hutan dan vegetasi ya ini kan ditenggelamkan ya dijadikan sebuah waduk ya untuk membentuk waduk PLTK. Tentu hutan dan vegetasi ini ketika ditenggelamkan ya banyak bahan organik mentah yang terperangkap di dasar genangan dan kondisinya anaerob ya. Kemudian mikroorganisme archaea melakukan dekomposisi anaerobik yang menghasilkan gas metan. Jadi gas metan ini terjadi karena proses dekomposisi tadi ya bahan-bahan organik yang terperangkap secara anaerob. Maka akan terjadi pelepasan emisi gas metan. Satu metode untuk memodelkan gas metan adalah metode DNDC ya. DNDC itu kepanjangan dari Decomposition and Denitrification ya. Nah, dekomposisinya di sini lebih banyak untuk proses pelepasan emisi gas metan ya karena penenggelaman dari hutan dan vegetasi ya yang nanti akan membentuk ya kondisi anaerob ya bahan-bahan organik di dalamnya akan terdekomposisi dan menghasilkan gas metan. Nah, emisi puncak pada tahun kedua hingga tahun ke-10 ya setelah proses dekomposisi, setelah pengisian waduk. Ya, jadi ini yang penting ya. Ini contoh misalnya ya bagaimana profil emisi monitoring ya emisi GRK waduk di negara tropis ya. Ini konsentrasinya kemudian ini periodenya ya 1, 2, 3 sampai 20 tahun. Kita lihat ada peningkatan ya puncaknya pada tahun kelima kalau kita lihat di sini. Sedangkan ini untuk yang emisi CO2. Nah, ini fakta penting. Gas metan memiliki potensi pemasaran global 28 sampai 34 kali lebih besar dari CO2. Ya, jadi bahasa sederhananya lebih bahaya 28 sampai 34 ya dari CO2 ya dalam skala 100 tahun ya. Jadi ini namanya kalau nanti kita belajar ada GWP ya, Global Warming Potential. Nah, persamaan GWP itu nanti distandarkan pada CO2. Nah, faktor pengalinya untuk gas metan itu 28 sampai 34 ya. Artinya kalau misalnya satu emisi gas metan atau balik yang lebih gampang ya. Hmm, ya. Satu emisi gas metan itu bahayanya itu 28 sampai 38 kali dari CO2. Ya, itu maksudnya ya. Nah, ini
Di sini ada apa namanya power density atau kriteria emisi ya. Power density atau PD ya. Formula PD merupakan ya rasio kapasitas terpasang dalam hal ini watt ya dibagi luas permukaan waduk ya. Luas waduknya ya dibagi apa kapasitasnya misalnya apa berapa megawatt dibagi luasnya berapa meter persegi, berapa puluh ribu meter persegi begitu akan didapatkan PD ya, power density. Nah, di sini contoh, kalau standarnya PD itu adalah 4 watt per meter persegi. Jadi kalau kurang dari 4 watt per meter persegi wajib analisis mendalam emisi kira sesuai panduan IPCC ya, International Panel for Climate Change. Ya, jadi ini standarnya dari IPCC. Ya, tapi kalau ya PD-nya di atas 4 atau sama dengan 4 ini emisi kira dianggap tidak signifikan. Ya, jadi ini batas ya. Jadi yang berbahaya kalau kurang dari 4 watt per meter persegi. Nah, ini beberapa studi kasus emisi waduk di Indonesia ya. Misalnya waduk Saguling, waduk Cirata dan waduk Jatiluhur ya, semuanya yang ada di Jawa Barat. Kita lihat waduk Saguling paling tinggi dibandingkan dengan waduk Cirata dan Jatiluhur ya. Waduk Saguling ini menunjukkan emisi tertinggi ya 1 koma 18 ya gram per meter persegi per hari. Ya, nanti tinggal dikalikan aja misalnya per bulan per tahun ya berapa ton. Nah, biasanya begitu ya. Kenapa tinggi? Karena kandungan bahan organiknya ya. Kemudian diikuti waduk Cirata ini emisinya sedang 0,62 ya dengan pengelolaan yang lebih baik. Kemudian waduk Jatiluhur ini paling rendah ya 0,41 karena usia operasi yang lebih lama ya. Nah, yang membedakan nanti ini ya selain tadi internal bahan organik yang terdekomposisi juga ada pengaruh lokasi, iklim ya dan pola operasi dari masing-masing waduk ya. Sini implikasinya ya, waduk dengan power density rendah dan luas besar cenderung memiliki jejak karbon yang lebih signifikan ya. Oke, yang kedua tentang migrasi ikan ya, tadi tentang emisi, sekarang tentang migrasi ikan ya. Ya karena apa? Ya karena ada gangguan migrasi dan solusi dibuat namanya fishway ya, jalan ikan. Dia lihat karena di bendung, maka bendungan ini menjadi penghalang fisik secara vertikal yang mengganggu aliran ya longitudinal sungai. Ya, jadi aliran sungainya diganggu. Ya, maka akan terdampak yaitu ikan dan biota sungai di dalamnya. Contohnya misalnya ikan sidat ya atau Angula morata ini melakukan migrasi katadromus dari laut ke sungai untuk tumbuh. Nah, solusinya membuat namanya fishway, ya, jalan ikan, ya, memberikan jalur alternatif dengan aliran yang memicu ikan bermigrasi, ya, seperti ini bentuknya, ya. Ya, jadi ada apa contoh bagaimana membuat fishway. Nah, jenis-jenis fishway ini bervariasi, ada yang vertical slot, ada yang denil, ya, ada pull and weir sesuai spesifikasi target. Jadi mungkin bisa dicari, bisa di googling ya beberapa contoh nanti Fishway ya untuk migrasi iklan. Nah, implementasinya di Indonesia ya, ini salah satu contoh Poso Energi yang mungkin ada di Sulawesi ya, memasang Fishway di PLTA Poso 1 dan 2 untuk mendukung migrasi ikan sidat ya yang bernilai ekonomi tinggi. Ya, dia membuat Fishway. Biasanya setiap bendungan itu dia memiliki Fishway ya, itu ya. Nah, ini beberapa implementasi Fishway di Indonesia yang sukses tadi adalah PLTA Poso ya 1 dan 2. Ini berhasil memasang Fishway ya untuk mendukung migrasi ikan sidat tadi ya. Agmuila morata ya nama lain ikan sidat ini dapat melakukan migrasi Catadromos ya dengan efektif melalui struktur Fishway yang dibuat. Monitoring menunjukkan peningkatan populasi ikan di area hulu bendungan ya. Oleh karena itu perlu kolaborasi dengan nelayan lokal dalam program konservasi migrasi ikan ya. Di sini kunci suksesnya ya, desain fishway disesuaikan dengan spesies target dan kondisi lokasi yang spesifik. Nah, sisi lain ada tantangan yang harus dihadapi ya.
Contoh ini Bendung Perjaya Fishway masih kurang efektif ya berdasarkan riset BRIN. Ya, di mana ini kita bisa lihat ya cari Bendung Perjaya. Coba kita eh, ya. Bendung Perjaya atau sebuah sebut Bendungan Upper Perjaya ini di Desa Perjaya ya dan Desa Keromongan, Kecamatan Martipura ya, Kecamatan Martapura ya, Kabupaten Oku ya, Ogan Komiring Ulu ya di Provinsi Sumatera Selatan ya, di Sulsel ya, di Sumsel. Desain tidak optimal karena kurangnya adaptasi terhadap kondisi lokal. Ya, jadi ini kurang ya. Kurangnya monitoring berkala dan evaluasi efektivitas Fishway ya. Oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan dengan kamera underwater dan radio tagging. Ya, ini apa solusinya ya, bisa mungkin dilakukan penelitian untuk mengoptimalkan bendung Berjaya Fishway. Nah, solusinya ya evaluasi berkala dan adaptasi desain berdasarkan perilaku migratori ikan lokal ya. Jadi yang sukses di PLTA Poso 12 yang kurang ya itu adalah Bendung Perjaya Fishway. Ini contoh ya. Dua aplikasi yang ada di Indonesia. Baik, yang terakhir adalah sedimentasi waduk ya dan dampaknya. Kita lihat di sini ya, proses sedimentasi ini terjadi alamiah sebenarnya ya. Ya, kenapa bisa dari sumber erosi tanah di daerah tangkapan ya di das yang membawa partikel sedimen ke waduk. Ya, sumber-sumber sedimentasi dari waduk ya. Kemudian aliran air melambat ya, semakin lambat saat memasuki waduk ya, menyebabkan sedimennya mengendap. Ya, nanti di mata kuliah hidrologi teknik ini ada ya bagaimana proses terjadinya sedimentasi. Ya, penurunan kapasitas tampungan mengurangi volume air untuk pembangkitan listrik. Ya, jadi nanti ada metode untuk mengestimasi ya, kira-kira waduk itu akan berkurang berapa persen per tahun volumenya karena proses sedimentasi. Nah, ini yang berbahaya, akumulasi sedimen di intake turbin menyebabkan kerusakan peralatan. Jadi, perlu adanya ya penanganan khusus terhadap sedimentasi waduk ini. Ya, karena dampaknya bisa merusak turbin ya. Ini dampak jangka panjang, ya. Sedimentasi merupakan faktor utama penyebab turunnya kapasitas waduk ya. Karena berkurangnya kapasitas, maka tentu akan mengganggu fungsi PLTA. Ya, nah bagaimana cara nanti menanggulangi? Ya, di sini kalau kita lihat di sini ada namanya dead apa space ya. Jadi dia apa namanya yang dia tidak dead storage, maaf bukan dead storage. Jadi di sini biasanya kita buat yang paling ini dalam. Ini ada tempat untuk pembuangan air ya. Artinya kalau di bawah ini ya, ini artinya dia tidak akan terbuang. Maka ini disediakan untuk tempat sedimen. Ya, dia akan nanti berkumpul di sini. Meskipun demikian, di sini harus di apa dilakukan beberapa upaya untuk mengurangi sedimentasi di sini. Jadi ini sebagai contoh awal ya, belum ada sedimentasi, lama-lama ya ada sedimentasi naik-naik ya sampai melewati tinggi dead storage atau dead storage ya, ya sini ya. Nah, ya, jadi ini yang terjadi. Ya, kalau seperti ini sudah severe ya, jadi sudah berbahaya ya. Ini akan mengganggu ya di missing beneficial storage ya, mengurangi kapasitas waduk ya. Ini masih lagi aman, ini masih kosong ya, jadi seperti itu. Nah, ini perbandingan umur layak waduk, layan waduk ya. Ya kita lihat di sini waduk Jati Gede dan waduk Jati Barang ya. Jadi analisis umur layanan tampungan mati ini waduk Jati Gede diprediksi layanannya sampai 20 tahun karena ya lajunya sedimentasi sangat tinggi. Artinya maksudnya kalau tidak diapa-apakan ya, jadi waduknya itu akan jadi daratan nanti ya. Ini karena selama 20,8 tahun ini. Kalau waduk Jati Barang ini umur layanan 51,11 ya, artinya lebih lama dengan pengelolaan sedimen yang baik. Oleh karena itu, kenapa bisa seperti ini? Karena pentingnya strategi pengendalian sedimentasi sejak awal dengan cara mengelolaan catchment area ya, daya tangkapan yang berpengaruh terhadap umur layanan waduk.
Strategi optimal ya mencegah melalui pengelolaan tata guna lahan di hulu lebih efektif secara ekonomi dibandingkan penanganan pasca akumulasi. Ya, jadi artinya mencegah jumlah sedimen yang mengalir bersama alirannya itu lebih baik daripada nanti harus menangani akumulasinya. Itu. Nah, ini beberapa teknik pengelolaan, setidaknya ada tiga ya. Ada namanya flushing, ada sluicing ya, slashing ya, ada flushing, ada slashing, ada dredging. Flushing itu adalah mengalirkan air berkecepatan tinggi melalui bagian bawah bendungan ya. Jadi dibersihkan supaya sedimentasinya ikut terbuang. Sedimen dialirkan kembali ke hilir ya dengan tekanan air. Ini cocok untuk sedimen yang halus hingga sedang. Ini contohnya diterapkan di Waduk Sengguruh dan Ulingi. Ya. Ingat ini cocok untuk sedimen yang mudah terbawa arus dengan biaya operasional yang rendah. Ini dengan di flushing saja. Ya. Kemudian setelah ada flush, ada slash. Slashing itu adalah membuka pintu yang di bawah bendungan saat air masih mengalir. Ya, jadi ini yang dibuka itu di bawah. Kalau ini kan di atas ya, di flushing. Kalau ini di bawah. Ya, ini apa? Mencegah pengendapan sejak awal proses. Ya, jadi jangan sampai nanti dia banyak mengendap di sini, dilakukan flushing dari bawah. Ya, ya. Ini lebih efisien karena sedimen melewati waduk tanpa mengendap. Ya, karena di bawah yang dibuka pintu bawah. Cuman di sini tantangannya adalah memerlukan timing yang tepat dalam operasi. Nah, ini adalah merupakan metode preventif yang paling efisien untuk mencegah akumulasi sedimen. Dan yang terakhir, mau nggak mau namanya dredging. Dredging itu mengeruk, ya mengeruk mekanis dengan alat berat dengan kapal pengeruk. Ya, ini tentu biaya sangat mahal dibanding hidrolis ya, tidak berkelanjutan untuk waduk besar. Ini digunakan sebagai solusi darurat atau lokal ya. Jadi ya mau nggak mau ini dikeruk, ini namanya dredging. Ya. Keterbatasan dredging ini ada solusi reaktif dengan biaya yang tinggi, ya tidak efektif untuk pengelolaan jangka panjang. Ya, jadi yang bagus ya flashing dan slashing ini ya, flashing dan slashing ya, slashing. Oke, ini teknik pengelolaan sedimen yang paling umum ya. Oke, baik lagi ke AMDAL ya. Dasar hukum dan implementasi AMDAL ya tadi adalah PP nomor 22 ya, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 ya. Dasar hukum utama penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Nanti fokus integrasi aspek ESG dalam pembangunan ya. Ya, ESG itu adalah sustainable goal ya. Jadi apa ya, jadi environmental, social and government dalam pembangunan. Ya, jadi dia harus di integrasikan. Saya ulang lagi, ESG adalah kepanjangan dari environmental, social and governance ya. Jadi tiga aspek itu disatukan dalam pembangunan. Ini dasar hukum ini. Artinya tidak hanya fokus pada apa namanya pembangunan saja, tapi memperhatikan lingkungan, sosial dan governance ya dengan tata kelolanya. Nah, tadi diintegrasikan dengan sistem OSS RBA ya. Tadi OSS RBA itu adalah eh, panjangan dari online single submission, online single submission risk based approach, risk based approach ya tahun 2005. Ini perizinan berbasis risiko dengan platform digital terintegrasi. Manfaatnya untuk transparansi dan partisipasi publik. Ya. Nah, targetnya dari ISG ini, ya, pembangunan ini adalah net zero 2060 ya, 2060. Nanti integrasi target emisi nasional dalam analisis AMDAL. Kemudian melibatkan partisipasi publik, ya, konsultasi masyarakat di awal tahap perencanaan. Kemudian dokumen yang perlu dipersiapkan adalah dokumen wajib AMDAL, RKL, RPL ke platformnya OSS RPA ini. Ini kerangka seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai kesimpulan dan rekomendasi. Poin kunci di sini PLTA bukan energi sepenuhnya bersih-bersih ya karena masih menghasilkan emisi.
GRK khususnya gas metan tadi dari waduk secara signifikan pada dekade pertama ya, karena terjadinya dekomposisi bahan organik. Power density ya kurang dari 4 ini wajib analisis mendalam emisi gas metan sesuai dengan panduan FPCC. Kemudian Fishway spesifik lokasi diperlukan untuk migrasi gangguan migrasi ikan air tawar. Kemudian cara ini yang perlu diperhatikan lagi adalah sedimentasi ya yang dapat mengurangi umur waduk. Ini memerlukan pengelolaan tata guna lahan dari hulu ya supaya tadi tidak sampai dredging, flushing maupun sluice slushing ya. Flushing, slushing ya. Nah, kemudian untuk poin kunci dalam pengelolaan AMDAL ini harus mengikuti regulasi ada PP nomor 22 tahun 2021. Kemudian untuk implementasi dokumen, aplikasi dokumen itu mengisi OSS RBA ini dengan target net zero emission 2060. Nah, di sini rekomendasinya ya analisis spesifik lokasi untuk setiap proyek PLTA dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem lokal. Kemudian melakukan monitoring berkala emisi GRK, efektivitas fishway dan juga laju sedimentasi waduk. Kemudian melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dan program konservasi migrasi ikan. Kemudian pengelolaan catchment area untuk mencegah sedimentasi dan memperpanjang umur waduk. Dan terakhir tadi integrasi ESG ya, Environmental, Social, and Governance, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam AMDAL untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi poinnya AMDAL yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan aspek teknis, ekologis, sosial, dan regulasi untuk mencapai pembangunan energi terbarukan yang berkelanjutan. Dan ingat, AMDAL ini dilakukan sebelum pembangunan, ya, sebelum proyek berjalan. Ya, karena ini proses dari perencanaan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan tentang buku panduannya atau modulnya ya, modul yang sudah ada di kelas. Karena di akhir modul ini ada apa tugas ya yang harus Anda kerjakan nanti ya. Ini modul pembelajaran pertemuan ke-13 ya, penilaian AMDAL untuk tenaga air ya. Jadi jelas ya, tujuannya Anda mampu menilai dampak emisi gas rumah kaca dan ekologi perairan ya akibat bendungan ya. Tadi sudah dibahas ya emisi gas rumah kaca dari waduk, bagaimana proses terjadinya ya, mekanismenya ada dekomposisi bahan organik dalam kondisi anaerob ya sehingga menyebabkan terjadinya gas metan maupun karbon dioksida. Dan tadi kita lihat puncaknya di tahun kedua, ketiga atau kelima ya dalam 10 tahun operasinya ya. Nah, bagaimana menerapkan monitoring emisi gas metannya efektif ya dengan cara mengetahui PWD ya, power density-nya. Jadi power density kalau kurang dari 4 watt per meter persegi maka perlu dilakukan mitigasi GSA secara detail dan mendalam. Nah, ini lihat contohnya ya emisi gas rata-rata dari beberapa kasus di Indonesia tadi. Kemudian selain emisi GRK juga ada migrasi ikan ya, jalur fishway tadi juga sudah dibahas teknologi fishway tangga ikan atau jalur ikan. Ada yang menyebutnya tangga ikan, ada yang menyebutnya jalur ikan. Kenapa sebut tangga? Karena dia berundak biasanya. Kemudian sedimentasi tadi juga kita sudah bahas ya bagaimana cara mengelola sedimentasi melalui 3 proses ya. Nah, untuk desain waduk biasanya ada ini ya, ada trap efisiensi, ada bagaimana kita membuat jebakan untuk waduk ya, supaya lebih mudah untuk dikelola ya sedimentasinya. Kemudian regulasi AMDAL tadi sudah dibahas mengikuti PP nomor 22 tahun 2021 dan juga OSS RBA ya. Jadi online single submission ya risk based approach ya tadi yang sudah dijelaskan dengan target net zero emission 2060 itu ya. Oke, nah sekarang tugasnya ya, tugas yang harus Anda kerjakan. Topiknya adalah analisis dampak GRE dan mitigasi biota.
instruksinya. Misalnya kita punya studi kasus PLTA dengan luas waduk ya, ini 4.000 ya, bukan bukan dolar ya, di 4.000 hektar ya. 4.000 hektar itu maksudnya catchment area ya, ini sepertinya ya. Ya, ya. Dan kapasitas terpasang adalah 150 megawatt. Tugasnya adalah menghitung power density. Ya, jadi tinggal dibagi aja tadi ya. Tinggal dibagi ya, energi dibagi luas. Ya. Nah, berapa nilainya? Berdasarkan standar tadi, apakah di atas 4 atau di bawah 4? Ya. Nah, jika diketahui kalau di bawah 4 berarti perlu perhitungan emisi yang mendalam. Ya, nanti Anda harus jawab ya, buat alasan yang apa tepat. Nah, rencana mitigasi yang dilakukan ya, jika diketahui sungai tersebut merupakan habitat asli ikan sedot, ya buatlah rekomendasi langkah mitigasi ekologis yang harus dimasukkan dalam dokumen RPL, RKL, RPL ya. Jadi bagaimana dokumen rekomendasi untuk menjaga habitat asli ikan sidap. Kemudian untuk sedimentasi, ya jelaskan mengapa pengelolaan tata guna lahan di hulu lebih efektif secara ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan pengerukan atau dredging di area waduk. Ya, jadi nanti tentu perlu diberikan contoh ya bagaimana pengelolaan tata guna lahan di hulu seperti apa yang lebih efektif dibandingkan proses pengerukan. Ya, jadi 3 kasus ya, satu waduk ini dengan kasus ini bagaimana Anda menganalisis dari sisi emisi GRK, ya, migrasi ikan dan juga analisis sedimentasi. Jadi silahkan dikerjakan ya, sekaligus ini untuk bahan absensi ya. Jadi tugas Anda itu sebagai absensi dari pertemuan ke-13 ya. Silahkan ditulis dalam PDF yang rapi disertai dengan penjelasan yang jelas. Syukur-syukur kalau ada gambar penjelasan yang lebih detail. Ya, ini nanti akan mempengaruhi penilaian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.